Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elista Yolandani dengan NIM 202408100039. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Pendidikan Bahasa dengan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir, yaitu untuk mata kuliah akidah. Materi yang akan saya bahas untuk video kali ini yaitu tentang syirik modern. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk lain. Dan kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna karena diberi akal untuk berpikir sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Nah, dengan akal ini, kita diberi kemampuan untuk mencari ilmu, memperdalam agama, mempelajari agama Islam yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup seorang Muslim. Pemahaman yang mendalam tentang agama sangat penting agar kita dapat memilih jalan yang benar. Sebaliknya, ketika seseorang tidak memahami agama atau tidak beriman, ia berisiko untuk terjerumus dalam syirik. Syirik pada zaman modern tidak jauh berbeda dengan syirik pada zaman Rasul, hanya saja penamaan dan cara dilakukannya sedikit berbeda. Pada zaman Rasul, syirik ini dilakukan secara terang-terangan atau disebut dengan syirik jali, sedangkan pada zaman modern ini, syirik dilakukan secara tersembunyi atau disebut dengan syirik khafi. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk syirik modern. Yang pertama yaitu mengandalkan perantara, seperti contohnya yaitu ketika kita berterima kasih kepada dokter karena telah menyembuhkan penyakit kita tanpa mengingat bahwasanya hal itu merupakan perantara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ketika kita percaya sepenuhnya pada diri sendiri atas kesuksesan yang telah kita capai tanpa mengingat bahwasanya semua itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu menggantungkan nasib atau hasil hidup kita kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ketika kita terlalu mempercayai ramalan, lalu mempercayai horoskop atau memprediksi masa depan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan juga Feng Shui. Feng Shui itu adalah ilmu kuno dari Tiongkok yang mempercayai bahwa seperti contohnya tata letak tempat tidur, tata letak kaca, atau warna yang mendatangkan rezeki dan segala macam. Materi selanjutnya yaitu bahaya syirik. Kita semua tahu bahwa syirik merupakan dosa yang sangat besar dan dosa yang tidak akan diampuni kecuali pelakunya bertobat. Nah, bahaya syirik yang pertama yaitu menghapus amal. Menghapus seluruh amal kebaikan yang telah dilakukan di masa hidupnya. Dan yang kedua yaitu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pelakunya tersebut meninggal dalam keadaan syirik. Dan yang ketiga, diharamkannya masuk surga seperti yang dijelaskan pada surah Al-Maidah. Dan yang keempat yaitu kekal di neraka. Orang musyrik akan kekal di neraka sebagai makhluk yang paling buruk. Yang kelima yaitu hati tertutup. Hati pelaku syirik menjadi keras, tertutup dari kebenaran, dan penuh kesombongan. Selanjutnya yaitu cara mengatasi syirik. Yang pertama, kita bisa lakukan tentunya dengan meningkatkan keimanan kita, tingkatkan keyakinan kepada Allah dan Rasul dengan mempelajari agama Islam. Karena dengan wawasan yang luas tentang agama Islam, kita pasti akan menghindari namanya syirik. Dan yang kedua yaitu kerja keras dan doa. Biasakan berusaha dan selalu berdoa kepada Allah, dan yang pasti berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu berzikir, selalu mengingat Allah di setiap keadaan, menjauhkan diri dari syirik dan menenangkan hati. Yang keempat yaitu ikhlas beramal. Lakukan amal baik hanya untuk Allah dan hindari hal riya agar amal tidak sia-sia. Dampak syirik di dunia dan di akhirat. Dampak syirik yang akan dirasakan di dunia adalah yang pertama, hati akan penuh dengan keraguan dan kegelisahan. Yang kedua, amalan kita di dunia dan harta kita menjadi sia-sia. Sedangkan di akhirat, yang pertama kita akan kekal di neraka. Yang kedua, siksaan pedih yang tak terhindarkan.
Syirik adalah dosa besar yang sangat merugikan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Terlebih pada zaman ini atau zaman modern, syirik dilakukan secara tersembunyi, tidak seperti pada zaman Rasul atau zaman dahulu. Syirik dilakukan secara terang-terangan. Namun pada zaman ini, syirik dilakukan secara tersembunyi, bahkan beberapa orang tidak menyadari bahwa mereka melakukan syirik. Untuk itu, untuk menghindarinya, kita perlu memperkuat iman, memperdalam pemahaman agama, berzikir, selalu mengingat Allah di setiap keadaan, dan beramal dengan ikhlas hanya kepada Allah. Semoga kita senantiasa terlindungi dari bahaya syirik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.